cara. Tapi ada juga misalnya non verbal yang tadi reklame, misalnya pakai poster, pakai billboard. Jadi kan iya, makanya kan di sini dibilang untuk mengubah atau memperteguh. Mempengaruhi itu kan, mengubah itu kan berarti ada proses mempengaruhi di situ kan. Lalu ada strategi untuk persuasi. Strategi persuasi itu di sini ada 7 poin. Saya tidak mau tulis semua karena itu lumayan panjang. Tapi yang paling utama itu menjadi komunikator yang kredibel. Kredibel di sini maksudnya terpercaya. Jadi untuk bisa mempengaruhi orang, orang itu harus percaya sama kita kan. Atau setidaknya kita punya reputasi yang baik. Ya, kita punya reputasi yang baik di mata mereka gitu. Nah, untuk itu menjadi komunikator itu harus kredibel atau terpercaya. Kemudian bagaimana kita mengemas pesannya tadi itu sesuai keyakinan khalayak. Jadi kalau misalnya um, kita percaya bahwa attack itu dengan attack atau rinso saya lupa yang bisa kucak 10 kali itu akan bersih misalnya. Jadi bagaimana rinso ya? Jadi gimana kita bikin misalnya tuh komunikator tadi dia akan membuat iklan yang bisa meyakinkan publik gitu bahwa bener loh dengan kucak 10 kali ini nodanya hilang gitu. Itu contohnya. Jadi kita juga harus bisa tahu apa sih yang diyakini oleh khalayak ini, apa itu juga harus kita pertimbangkan, harus kita cari tahu juga. Kemudian di situ ada memunculkan kekuatan pada diri khalayak. Jadi ini biasanya lebih ke sesuatu yang sifatnya motivator. Jadi kayak um, Renald Kasali, artikelnya sudah dibaca kan pas waktu kalian cari. Ketika dia bilang misalnya kalian semua bisa untuk menjadi komunikator, kalian semua bisa untuk menjadi penghubung atau misalnya penyampai informasi. Nah, di situ dia akan berusaha memperkuat pembacanya atau memperkuat pendengarnya atau audiensnya mungkin ketika dia live itu bahwa kita itu bisa, bahwa khalayak itu bisa. Kemudian ada yang poin keempat yaitu setelah kita bisa lalu kita diajak untuk berpikir. Jadi pesan apa yang ingin disampaikan oleh komunikator tadi atau ajakan tadi itu menyampaikan pesan sesuatu pesan, dan sebelum dirubah kepercayaannya atau sikapnya kan kita akan berpikir, oh ternyata iya ya saya lebih baik ikut A daripada ikut B gitu misalnya. Kemudian ada gunakan strategi pelibatan emosional. Jadi misalnya begini, kalau misalnya kita mau menyampaikan sesuatu tapi kalau kita hanya sekedar menyampaikan oh ini brosurnya gitu tapi kita nggak berusaha untuk misalnya membangun kedekatan, kayak misalnya saya sama mbak nih, saya cuma yang kayak oh saya ini ya mbak ya sekarang materinya A kemudian B, tapi saya nggak berusaha untuk yang uh, menyapa misalnya, atau saya nggak berusaha untuk mengingat nama, pasti kan kita nggak ada ikatan emosional, nggak ada yang kayak bisa ketawa-ketawa misalnya. Jadi ikatan emosional itu penting. Kemudian ada strategi pembangunan inkonsistensi. Kemudian ada bangun resistansi terhadap pesan negatif. Jadi persuasi ini sifatnya sukarela, tapi dia cenderung kepada pesan yang sifatnya positif. Jadi kalau misalnya pesan negatif, kita harus bisa juga membangun resistansi khalayak ini. Jadi khalayak juga harus tahu pesan mana yang mungkin harus apa ya, diterima atau tidak gitu. Jadi kayak misalnya ketika kita kadang pun kita menyampaikan sesuatu ada opini negatif kan misalnya yang muncul. Nah, bagaimana kita bisa menangkis opini negatif tadi supaya opini yang mau kita sampaikan itu sampai ke mereka. Jadi resistansi terhadap pesan negatif itu baik dari pesan negatif yang ada ataupun pesan negatif yang mampu mengganggu. Oh, chatnya di sini aja ya. Oh, Mbak Brigita, selamat malam.
Jadi resistansi ini tadi resistansi ini tadi juga terhadap opini negatif yang muncul ke dalam opini yang mau kita sampaikan. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Oke, kalau gitu lalu ada modelnya, model dari persuasi. Ini model persuasi ini ada model respon kognitif, kemudian ada teori pemrosesan informasi, kemudian ada dua model proses ganda. Ini lebih sesuatu yang sifatnya buat saya ini teoretikal dan memang harus dipahami kalau kalian baca. Jadi kalau kalian tidak baca, saya harap kalian baca. Karena ini chapter ini akan saya jadikan lagi sebagai kuis, karena ini ada kata-kata yang sifatnya harus diingat, tapi kalau kalian baca dan kalian pahami bisa menggunakan kata-kata sendiri. Iya, iya, ada pemrosesan informasi, ada model respon kognitif, kemudian ada sistem heuristik dan lain-lainnya itu. Jadi untuk mungkin singkatnya untuk model respon kognitif itu jadi setelah tadi kita berusaha untuk mengajak kita menyampaikan ide, kemudian ide itu harus kita diskusikan, harus kita misalnya didiskusikan, dimediasikan dengan penerima, dengan publik tadi. Misalnya bagaimana opini mereka, apa sih yang di benak mereka dengan ide tadi. Jadi kita mencari responnya, tapi respon yang kognitif tadi yang sifatnya itu berkesinambungan. Kemudian ada teori pemrosesan informasi. Di situ ada tahap-tahapnya. Jadi ketika persuasi ini dilakukan, kita akan informasi atau yang disampaikan dengan cara persuasi tadi kan akan diproses. Nah, prosesnya ini ada 6 proses. Dari ketika persuasi, dari ketika kita ngajak sampai perubahan atau perilaku perubahan tadi terjadi. Nah, itu ada 6 poin di sini. Jadi bagaimana pesannya itu harus kita komunikasikan. Lalu penerimanya akan memperhatikan pesan. Setelah dia perhatikan, dia akan memahami kan. Nah, lalu ketika dia mulai memahami, apakah dia akan terpengaruh misalnya, atau dia mungkin akan yakin dengan argumen yang ada. Kemudian setelah itu apakah dia akan menolak atau menerima. Ketika dia menerima, dia akan mengadopsi suatu sikap baru kan. Nah, lalu sikap ini atau perilaku ini akan diimplementasikan. Oke, saya lanjutin. Kemudian ada komponen dalam persuasi. Komponen dalam persuasi itu di sini ada 5. Pertama yaitu harus ada komunikator, ya kan? Komunikator itu sendiri dia harus kredibel. Kemudian ada pesan. Bagaimana pesannya itu bisa dirancang semenarik mungkin sehingga publik ini mau menerima dan publik itu mau berusaha untuk memahami apa itu pesan yang diberikan oleh si komunikator.